Aduh, aku takut banget buat deket-deket, takut tertular. TB dan HIV ini memang berhubungan erat. Ya udah kayak musuhnya Power Rangers dong. Iya, itu mitos. Faktanya Apakah stres dan kelelahan bisa memperparah TB? TB tahu jauhin. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Humana, ketemu lagi sama kita di Humana Talk. Nah, di sini kita tempatnya bincang-bincang yang santai, tapi dapat wawasan. Jadi habis kalian nonton podcast ini sambil makan, sambil ngelonin anak mungkin, sambil di perjalanan pulang kerja, kalian dapat ilmu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis bersama Dr. Bimo, spesialis paru. Halo dokter. Halo, Boleh perkenalkan sendiri dong? halo warga Humana, nama saya Dr. Muhammad Bimo, spesialis paru. Saya praktek di Rumah Sakit Humana Prima. Yes. Sampai dengan saat ini aktif Ya, ya. dok. Mungkin jadwal dokter bisa juga dok untuk pemanasan dulu. Untuk warga yang ingin berobat ya, barangkali bisa mendaftar di Selasa, Rabu, dan Jumat gitu deh. Baik, siap dokter. Nah, teman-teman, untuk kami mengambil alasan kenapa sih harus bahas tentang TB paru, karena banyak masyarakat atau warga yang masih kurang paham apa itu TB paru. Nah, masih takut ketika ada sanak saudara atau teman yang terkena TB paru. Aduh, aku takut banget buat deket-deket, takut tertular. Iya ya dok ya. Jadi di sini kita akan berusaha untuk kenalan bagaimana tentang penyebarannya ataupun penyebabnya, seperti itu ya dok ya. Mungkin tidak lama-lama kita mulai dengan apa sebenarnya tuberkulosis itu dokter. Ya. TB paru ya, TB paru itu kepanjangannya dari TB itu kan kepanjangan dari tuberkulosis. Jadi itu adalah nama sebuah kuman sebenarnya. Ya, tuberkulosis itu nama lengkapnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Itu adalah sebuah kuman yang sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, karena memang kalau merunut sejarah penemuannya itu oleh Dr. Robert Koch itu sudah menemukan kuman TB ini sejak tahun 1800-an gitu. Dan kuman ini spesifik hidup di manusia dan juga menyerang organ di badan manusia. Lebih seringnya adalah paru, meskipun dia juga ada menyerang ke organ-organ lain ya, seperti otak, sendi, dan lain-lain. Oh gitu dokter. Berarti selain paru-paru menyerang ke organ lain juga ya? Ke organ lain. Jadi TBC itu ada TB kelenjar ya, yang berada di masyarakat kan taksonominya mulai dari TB kelenjar, TB otak ya, TB usus ya. Jadi dia bisa menyebar kemana-mana, meskipun dominasi infeksi dari kuman ini lebih ke arah parunya. Oh ya dokter. Berarti TB paru ini menular ya dok? Menular banget teh. Karena nature-nya kan dia melayang di udara ya, dikeluarkan dari orang yang batuk, kemudian droplet-droplet yang mengandung kuman TB ini dia akan melayang di udara sehingga semua orang bisa terkena gitu, tergantung dari faktor resiko yang diderita oleh host itu. Berarti hanya lewat udara dok, karena kan banyak mitos yang kayak lewat gelas bareng ataupun piring bareng pada saat makan. Itu bagaimana tanggapan dokter? Utamanya memang lewat udara ya, transmisinya kan droplet ya. Jadi kita at a glance saja ya, cara penularannya kan dia ketika ada orang yang batuk gitu ya, atau bersin, dia akan mengeluarkan banyak bercak-bercak ya, droplet-droplet yang berisi. Droplet itu seperti percikan sekret dari saluran napas. Dia akan keluar dan itu bisa dihirup oleh orang yang rentan. Nah, orang itu bisa, kalau misalkan imunokompromis atau sistem imunnya sedang tidak bagus, dia bisa terjangkit penyakit TBC ini. Nah, kalau melalui alat makan gitu ya, atau pegangan botol, itu sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bisa langsung tertular ya. Hanya mungkin resikonya lebih tinggi. Contohnya, misalkan orang yang memiliki TB itu bersin dengan menutup tangannya, menutup mulutnya dengan tangan, kemudian menjabat tangan ke orang lain tanpa cuci tangan, orang lain itu menggosok hidungnya. Nah, itu bisa saja tertular, bisa saja, meskipun rate atau laju penularannya jauh lebih rendah dibandingkan
tertular lewat droplet langsung di udara. Gitu. Berarti TB paru ini termasuk penyakit yang akut atau kronis, Dok? Penyakit kronis karena sifat penyakitnya ini dia membutuhkan inkubasi, membutuhkan waktu untuk dari mulai dia tertular, kumannya tidur, kumannya aktif sampai menimbulkan gejala itu butuh waktu yang panjang, sehingga sifatnya long term kalau TB ini penyakitnya. Oke, dokter. Jadi contohnya, Dok, kalau seumpamanya kita terkena kumannya ini gini, Dok, dan si A tertular dari si B, itu apakah langsung positif TB paru gitu, Dok? Tentu enggak ya, karena tidak segampang itu juga ya, meskipun penurunannya gampang, tapi tidak seinstan itu ya. Tetap butuh proses ya, karena walau bagaimanapun untuk seseorang yang mengidap TB menjadi sakit TB kan beda ya. Mengidap TB kan artinya dia memiliki kuman TB ya. Menjadi dia sakit TB yang bergejala itu butuh banyak faktor, diantaranya faktor di badan dia sendiri, badan penderitanya, apakah dia dalam status imun yang tidak bagus ya. Contohnya misalkan malnutrisi ya, atau ada faktor komorbid yang berperan ya. Misalnya orang dengan diabetes, gula tinggi itu cenderung regulasi imunnya lebih jelek sehingga gampang tertular kuman TB gitu. Jadi ada banyak faktor yang menentukan, tidak seinstan itu juga ya. Siap. Dokter izin, saya tertarik tadi yang dokter bilang kalau TB itu memang lebih banyak menyerang organ paru. Itu kenapa sih, Dok? Gampangnya gini. Kalau tipes itu kita harus makan sesuatu yang kotor dulu baru bisa tertular. Tapi kalau TB kita tidak bisa memilih udara mana yang kita hirup, betul nggak? Ya, jadi kita nggak tahu di sini ada kuman apa di sana ada kuman. Kita nggak tahu ya kuman udara mana yang bersih gitu ya. Setiap detik kita bernafas kan. Jadi kita tidak mengetahui kandungannya apakah ada kumannya apa tidak. Udara yang kita hirup bekas orang bersin apa enggak. Gitu. Jadi makanya organ yang lebih kena dan penyakit yang lebih sering itu lebih ke saluran nafas dibandingkan TB yang lain. Dokter. Nah, aku penasaran, apakah TB paru itu sama dengan yang biasa kita sebut flek paru, gitu, Dok? Ya itu lebih ke istilah di masyarakat aja teh. Jadi ketika orang memiliki gejala pernapasan di ronsennya kelihatan banyak bercak berawan gitu ya, putih-putih seperti noda ya. Ronsen yang terlihat banyak nodanya banyak disebut dengan flek. Jadi bukan terminologi resmi dari medis ya, tapi lebih ke penggambaran agar masyarakat lebih mengerti bahwa flek itu adalah bagian yang abnormal dari ronsen dadanya dan biasanya lebih sering dianalogikan dengan penyakit TB paru. Siap, dokter. Lalu ketika pasien terkena TB paru dan sudah menjalani perawatan dan dia terkena lagi kumannya, apakah ada resiko buat kambuh lagi, Dok? Resiko tuh selalu ada, tapi tergantung gimana hostnya ya. Jadi kalau di suatu waktu dia menghirup lagi ya udara yang berisi kuman, itu bisa. Atau kalau pengobatannya tidak tuntas, itu bisa kumat lagi. Atau kalau misalkan tuntas tapi menyisakan kuman-kuman yang kebal, kuman-kuman yang resisten yang tidak mempan dengan obat standar, itu tinggal menunggu waktu sampai daya tahan tubuhnya tidak baik, kemudian TB ini bisa seolah-olah relapse lagi gitu, kambuh lagi. Jadi potensi kambuh itu selalu ada. Ada ya, Dok? Berarti nggak sembuh sempurna ya, Dok? Iya, tapi tentu lebih kecil dibandingkan populasi yang sembuh. Terus Dela ini penasaran, Dok, kenapa TB paru itu selalu ada gitu, Dok? Kayak nggak kayak COVID ini kan udah selesai nih, muncul lagi flu. Nah, kalau TB ini kenapa dia nggak berhenti gitu, Dok? Iya, karena dari sejak penemuannya sampai sekarang ya, berarti kan udah ratusan tahun ya, 1800 sampai 2025 saat ini. Itu selalu gagal kita mengeradikasi. Karena banyak faktor. Pertama, ketika kita menemukan kasus TB, mungkin tadi bisa lihat sendiri
di masyarakat ketika dikatakan TB, berapa persen sih yang mau berobat? Ya, dikit sih dok ya. Nah, berapa persen? Dari yang itu pertama udah jadi masalah kan, yang tidak mau berobat itu bisa menularkan ke 10 orang lainnya. Itu. Yang sudah berobat bisa jadi ada dua kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama sembuh, yang kedua gagal, yang ketiga mangkir. Okay. Nah, yang mangkir dan gagal ini bisa menularkan juga kan orang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang yang tidak bergejala, tidak dikatakan TB, kan ada yang namanya TB dorman ya, TB laten ya. TB-nya itu tidur gitu. Meskipun dia tidak menularkan, tapi sewaktu-waktu dia bisa aktif, dan pada saat aktif dia bisa menularkan. Jadi nggak selesai gitu. Dan selama ini fokus kita selalu ke kuratif, selalu pengobatan. Sakit diobati, sembuh gitu ya. Sementara kontak erat dengan pasien TB-nya, misalnya keluarga tidak di screening, teman-teman tidak screening, TB latennya tidak dicari gitu ya, sehingga angka yang muncul dibandingkan angka yang sembuh itu tidak seimbang gitu. Makanya tidak berhasil terus untuk eradikasi. Kalau begitu dok, apakah TB laten ini sama dengan TB yang pengobatannya tidak tuntas atau berbeda dok? Bukan, TB laten itu TB dorman, TB yang lagi tidur. Ya, jadi ketika kita ketika orang itu menghirup kuman TB sebenarnya tidak akan langsung jadi sakit TB ya, tidak akan langsung serta-merta langsung menimbulkan gejala TB. Kalau menurut literatur itu cuma sekitar 2-5% yang langsung bergejala gitu ya, tergantung sistem imunnya ya. Tapi 90% rata-rata kumannya bisa di manage sama sistem imunnya, bisa dihilangkan atau tidak dihilangkan tapi kumannya tidur. Nah itu yang kuman tidur itu yang namanya TB laten. TB laten. Penambah juga wawasan Dela dok. Iya dokter. Lalu dok, kalau itu tadi TB laten, kalau ini TB yang tidak tuntas, apa dampaknya ketika pengobatan TB itu nggak tuntas gitu loh dok? Sama seperti pengobatan kuman pada umumnya ya. Tidak hanya TB, tapi segala sesuatu yang menggunakan antibiotik ya. Kalau TB ini kan pengobatannya anti kuman ya. Anti kuman itu kan antibiotik. Kuman yang tidak berhasil atau tidak tuntas dimatikan seluruhnya populasinya, itu akan beresiko kumannya akan bangkit lagi dalam kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kan ada frasa ya, what doesn't kill you makes you stronger gitu ya. Nah itu kuman juga gitu. Kalau dia nggak mati, dia hidup lagi lebih kuat, itu namanya TB kebal obat. Dia udah kebal, udah nggak bisa lagi diobati pakai obat yang lama. TB kebal atau TB resisten obat. Nah itu potensi paling buruk dari pengobatan yang tidak tuntas. Jadi dia bisa lebih kebal lagi ya, udah kayak musuhnya Power Rangers dok. Iya, lebih kebal, lebih kuat, sama nggak bisa diobati pakai obat standar dan tingkat keberhasilan pengobatan TB kebal obatnya jauh lebih rendah dibandingkan TB biasa. Jadi berbahaya. Dokter, kalau ini kan TB paru menyerang paru, kemarin juga COVID menyerang paru. Apakah tingkat TB sekarang ada hubungan atau ada dampak dari pandemi kemarin? Secara nggak langsung sih iya ya. Karena ketika pandemi itu semua pikiran, semua tenaga dan semua effort itu difokuskan ke COVID gitu ya. Sesak dikit COVID gitu ya. Batuk COVID, ya. Sakit tenggorokan COVID. Padahal gejalanya bisa mimik gitu antara TB sama COVID. Kan namanya infeksi saluran pernafasan ya. Gejalanya juga itu aja ya, batuk, sesak, kadang-kadang batuk darah gitu. Meskipun ada karakteristik tertentu pada pasien TB. Tapi karena sedang pandemi gitu sehingga si TB ini tersingkirkan. Jadi angka notifikasi kasusnya pun juga turun pada saat pandemi ini, sehingga banyak yang tidak terobati dengan benar. Betul juga sih ya dok ya. Oke dok, sekarang kita masuk di gejala.
Aku Oke. mau nanya dok, contohnya Dela ini batuk, kapan ya kira-kira Dela harus periksa ataupun aduh takut TB nih, deg-degan itu kapan dokter? Kalau secara literatur sih dikatakan jika memiliki keluhan respirasi ya seperti batuk dan sesak lebih dari 2 minggu berturut-turut ya, gitu. Disertai dengan sesak napas ya, berat badan turun, itu karakteristik TB. Berat badan turun, demam yang tidak terlalu tinggi tapi setiap hari ada gitu ya, keringat walaupun tidak beraktivitas, nah itu sudah mengarah ke TB ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gejala-gejala yang awal yang baru 1 minggu 3 hari itu karena TB gitu. Karena itu kalau memang dirasa batuknya lebih berbeda daripada batuk-batuk biasanya gitu ya, nggak salah untuk ngecek. Kan kita bisa kadang-kadang hasil ronsen itu sudah bisa kelihatan ada fleknya, atau mungkin batuk dan sesak itu adalah gejala permulaan TB kalau dibiarkan bisa lebih dari 2 minggu gitu. Jadi kalau memang pasien berbeda gitu ya dan tidak khas bisa diperiksakan, tapi kalau sudah lama, udah kronik lebih dari 2 minggu tuh harusnya sudah dicek lebih serius sih. Oke, berarti kalau misalnya kita batuk lebih dari 2 minggu, ada sesak, kita harus tetap langsung periksa ya dok? Tetap dianjurkan untuk periksa, untuk menegakkan TB dan memikirkan kemungkinan penyakit lain. Oke. Apakah itu berlaku untuk batuk kering dan batuk yang ada dahaknya gitu dok? Mau kering mau dahak sama aja. Sama aja ya. Kadang soalnya di masyarakat suka bilang batuknya kering padahal. Iya batuk kering, batuk. Iya padahal dahaknya nggak keluar gitu kan. Gitu ya dokter. Izin dok, selain batuk berdahak sama apa namanya tadi sesak ya dok ya. Selain itu ada lagi nggak gejala yang lain untuk kita lihat kayaknya orang ini nih harus perlu periksa nih. Kalau untuk TB ya, itu yang saya bilang tadi. Demam yang tidak terlalu tinggi tapi konstan setiap hari ada gitu. Utamanya sore atau malam gitu ya. Kemudian berat badan yang turun drastis, dia lagi nggak diet, makan biasa aja, cuman berat badan menyusut, baju-baju pada longgar, nah gitu ya. Kalau beda halnya kalau lagi program gitu ya, atau carbo restriction misalnya, itu pasti akan turun kan. Tapi kalau ini kan tidak ada penjelasan apa tiba-tiba kok kurusan, nah itu kita wajib apakah ini suatu penyakit TB atau tumor atau penyakit lainnya, karena bisa menyebabkan seperti itu. Kemudian keringetan ya sebagai bentuk metabolisme yang aktif melawan keringetan kuman. Sebelah mana tuh dok? Maksudnya ke telapak ataupun wajah? Rata-rata semua. Dari head to toe ya, dari atas sampai bawah keringetan. Walaupun kita di ruangan yang dingin dok? Walaupun tidak beraktivitas, di ruangan yang tidak panas, tetap keringetan. Nah itu gejala klasiknya ya. Terus pemeriksaan TB itu atau pengobatan itu mahal dan lama nggak sih dok? Mahal relatif ya. Kalau mahal relatif. Tapi untungnya TB ini kan program nasional, ya. Dan juga disorot oleh dunia ya, melalui Global Fund. Jadi segala bentuk deteksi TB sampai dengan pengobatannya itu ditanggung pemerintah. Jadi gratis deh. Dokter. Dan tidak ribet ya, karena modalnya hanya sampel dahak doang. Modalnya bisa ngeluarin dahak doang. Dokter. Izin dokter. Sekarang apa yang dokter biasa dapat nih? Mitos dan fakta yang tentang TB paru. Padahal ini nih mitos loh, atau ini fakta kalian nggak percaya gitu dok? Selama dokter praktek dok? Sebenarnya ada banyak ya kalau di masyarakat ya. Pertama ada yang bilang TB itu yang banyak nanya ya. Dok ini keturunan nggak? Iya keturunan ya dok. Dok ini diturunkan nggak, anak saya gimana gitu. Itu mitos. Faktanya TB tidak diturunkan ya. Bahkan untuk ibu hamil yang mengandung janin sakit TB itu tidak diturunkan ke janinnya, karena ada plasenta sebagai bariernya ya, supaya kumannya nggak masuk ke janin. Kemudian obat TB itu keras banget, suka bilang gitu ya. Mungkin parameternya karena setiap minum obat jadi muntah gitu teh. Muntah. Itu efeknya ya dok? Itu efek samping sebenarnya yang umum dikeluhkan ya pasien-pasien TB. Padahal itu bukan indikator keras ya. Memang obatnya sekali minum banyak. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 tablet gitu. Tapi itu tergantung dari jumlah tablet itu tergantung dari berat badannya, menyesuaikan. Ya nggak mungkin dia 100 kilo minumnya 2 tablet kan,
kan menurut dengan luas permukaan kulit kan penghitungan dosis obat TB ini. Jadi itu mitos, obat TB tidak keras ya. Pemberiannya pun juga berdasarkan berat badan ya. Jadi justru kalau diberikan lebih sedikit daripada berat badan yang seharusnya diberikan ya, misalkan dia harus 5 tablet diberikan 2 tablet, bukannya kumannya mati tapi malah geli-geli aja gitu. Kuman cuma pingsan aja. Iya, cuma 2 tablet doang ini kata kumannya kan. Cuma 2 tablet doang nih gitu. Jadi kumannya nggak hilang gitu. Cuma dapat efek samping doang. Memang ada efek samping lain yang umum dikeluhkan tapi rata-rata sih ringan ya. Jadi orang terlalu takut dengan efek samping mual muntahnya. Gitu dokter. Ya kan semua bahan kimia dan semua obat yang kita minum tuh pasti ada efek sampingnya ya. Tapi kita menimbang antara benefit ya atau keuntungan yang kita dapat dengan mengkonsumsi obat TB dibandingkan dengan efek sampingnya. Kalau seumpamanya minum obatnya itu berapa lama sih dok pengobatannya rata-rata? Standarnya 6 bulan ya. Menurut panduan sih 6 bulan. Cuman nanti atas pertimbangan klinis di bulan ke-6 ada yang perpanjang sampai bulan ke-9 ya. Artinya tambah 3 bulan lagi. Ada yang perpanjang sampai bulan ke-12 gitu ya kalau untuk TB paru ya. Tapi kalau lancar-lancar aja standar itu 6 bulan cukup. Itu kenapa dok ada perpanjangan kayak gitu? Kadang di akhir masa pengobatan respon yang diharapkan tidak sesuai gitu. Jadi harus umumnya orang dalam 2 bulan pengobatan itu gejala akan turun drastis ya gejalanya. Kemudian kalau dilihat ronsennya akan terjadi perubahan yang lumayan banyak gitu ya. Apalagi bulan ke-6 seharusnya. Tapi kalau didapatkan di bulan ke-6 tidak terlalu berbeda gitu ya, atau perubahannya lambat, kan kita bisa menakar ya. Setiap bulannya ada perubahan tapi sedikit gitu, berat badan nggak naik drastis misalnya. Nah itu kita bisa pertimbangkan untuk nambah 3 bulan lagi. Terus dok, untuk mencegah nih, baik contohnya ini si A udah terkena, udah TB paru pengobatan, ataupun si B belum kena. Ini untuk mereka saling menjaga diri, apa yang mereka harus lakukan biar nggak terkena TB paru itu dokter? Pertama kalau ada orang tahu ya, kita tahu dia sakit TB, nah itu paling gampang. Kalau kita tahu dia sakit TB, pertama jauhin. Nggak, bukan jauhin. Bukan jauhin ya. Pertama sudah pakai masker. Ya. Pilihannya adalah kita pakai masker, udah pakai masker. Kan kalau orang lain pakai masker lebih ribet. Ada 5 orang dekat 1 orang TB, 5 orang pakai masker, dia nggak pakai masker yang pakai. Mending yang pakai maskernya adalah pasien TB-nya. Berarti kita harus sedikit tega ya dok dan tegas. Iya harus tegas. Kalau enggak semuanya kena kan? Bener. Gitu. Ngeri banget lagi. Pertama itu, yang kedua ya standar ya perilaku hidup bersih dan sehat kayak pas zaman COVID ya. Kita nggak tahu kita jabat tangan dengan siapa, menyentuh permukaan yang ada kuman apa enggak. Jadi selalu biasakan tangan pakai alkohol atau pakai sabun ya bersih supaya risiko penularannya lebih rendah ya. Kemudian kalau mau pencegahan yang aktif ya kita periksa misalkan kita satu rumah dengan pasien yang TBC ya. Nah kita harus secara aktif mencari pencegahannya, yaitu dengan datang ke dokter. Biasanya ke fase 1 udah bisa ya. Bilang aja saya serumah dengan orang TB, nanti akan ada deteksi untuk melihat apakah anggota keluarga yang tinggal serumah ini sudah memiliki TB yang belum aktif atau belum. Nah kalau sudah memiliki TB yang belum aktif ini tinggal dikasih terapi pencegahan. Jadi bukan terapi pengobatan. Ada pengobatan, ada pencegahan. Kalau yang udah sakit diobati. Kalau yang serumah punya kumannya belum sakit, kita cegah supaya nggak sakit. Namanya terapi pencegahan. Obatnya beda, durasi pengobatannya beda. Gitu ya dokter. Berarti kita yang serumah pun juga memiliki andil yang sangat penting ya dok untuk yang terkena juga. Contohnya kita kayak kita keluarganya ada yang sakit TB, tapi kita jangan jauhi, tapi kita harus dampingi untuk pengobatannya dok. Oke, seperti itu. Dok, untuk TB paru ini apakah ada pengobatannya dok? Untuk imunisasinya atau vaksin ada nggak dok? Umumnya di usia ada dari rekomendasi dari IDAI ya, usia bayi 0 sampai 1 bulan itu diberikan vaksin BCG. Vaksin ini ya namanya vaksin ya. Mungkin udah pada tahu ya dari zaman COVID, vaksin ini kan sifatnya untuk pencegahan. Tapi suka salah kaprah. Banyak yang ngira kalau udah vaksin jadi nggak kena.
Oh yes. Bukan seperti itu, kerjanya vaksin itu adalah menurunkan severity, menurunkan level keparahan kalau kena gitu. Karena vaksin BCG ini utamanya ya, ini kan kita ngomongin anak ya, kalau pada vaksin ya. Vaksin BCG ini bisa mencegah anak dari terkena TBC yang berat, contohnya apa? TB otak, meningitis TB. Kemudian TB miliar, TB paru yang sangat luas. Nah itu kan resiko mortalitas atau kematiannya tinggi pada anak. Nah kalau kita kasihkan vaksin BCG ini, mentok-mentok kalau dia kena TB anaknya, dia tidak akan sampai menyebar ke kepala gitu ya. Dia mungkin hanya TB kelenjar aja atau TB paru ringan gitu ya, bisa diobati secara standar. Tapi untuk dewasa sampai sekarang belum ada vaksinnya. Ini sedang dikembangkan oleh Bill Gates Foundation ya, yang lagi rame kemarin dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk mengembangkan vaksin TB ini. Berarti belum ada ya dok? Maksudnya yang waktu kecil aja gitu ya dok? Hanya BCG untuk anak bayi aja bayi ya. Kan ya? Untuk dewasa belum ada. Dan itu BCG kan berulang ya dok waktu bayi itu? BCG ya. Iya. Oke dokter, ini pertanyaan saya pribadi nih dok. Tarik nafas dulu. Dokter izin. Kalau TB yang sering Dela lihat itu pasiennya kok kurus dok? Dan kenapa? Kan Dela juga basicnya kan bidan ya dok. Jadi kalau seumpamanya dulu kita zaman di IGD ngelihat orang kayak TB kurus banget, lihat dulu, takutnya nyambung ke AIDS gitu dok, HIV gitu dok. Itu emang ada korelasinya atau memang itu cuman kita doang yang nakes yang terlalu takut gitu dok? Kalau TB dan HIV ini memang berhubungan erat ya, karena HIV itu kan kepanjangannya kan Human Immunodeficiency Virus ya, atau AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome gitu ya. Jadi sindrom imunnya itu rendah karena si virus HIV-nya ini gitu. Kalau orang sakit HIV dengan sistem imun yang tidak adekuat, dia akan lebih rentan terkena semua penyakit. Itu dulu konsepnya pertama itu. Yang kedua, konsep yang kita ulangi lagi, konsep yang kedua adalah kita tidak bisa memilih udara mana yang kita hirup. Gitu ya. Apalagi Indonesia ini merupakan negara dengan beban TB terbesar nomor 2 di dunia ya, setelah India. Jadi beban TB kita tuh banyak, orang yang batuk-batuk tidak ditutup banyak, ya, orang yang terdiagnosis TB tidak mau berobat tuh banyak. Jadi orang-orang dengan imunan yang tidak bagus ya, seperti orang HIV, anak kecil, orang tua gitu ya, atau yang mengkonsumsi steroid jangka panjang, itu akan lebih rentan terkena semua penyakit termasuk TB. Jadi korelasinya sangat erat, TB dan HIV. Pantes ya dok ya. Terus kenapa kurus gitu loh dokter? Karena kalau saya sering menggambarkan ke pasien itu bahwa si kuman ini menggerogoti badan pasien. Itu penggambaran yang gampang ya. Tapi secara imunopatofisiologinya ya, kalau secara imunologinya bahwa badan kita itu dipaksa untuk membuat sistem imun yang lebih banyak untuk menanggulangi kuman ini. Karena kuman TB ini cerdik teh. Dia bisa sembunyi. Sembunyi di dalam sistem imun. Terus dihancurin. Dihancurin sistem imunnya. Satu sistem imun dihancurin, dia masuk lagi ke tempat yang lainnya, dihancurin. Kan setiap dia hancur, tiap kumannya keluar, dikerubungi lagi sama sistem imun. Nah, untuk membentuk kerubungan itu kan butuh pembentukan sistem imun ya, membutuhkan sel imun. Untuk membentuk sel imun itu kan membutuhkan energi. Untuk mendapatkan energi itu butuh makan. Gitu. Jadi pertama orang TB itu nafsu makan kurang, berarti intake-nya yang masuk juga kurang, pembentukan energi juga kurang. Lemak untuk sebagai cadangan energi itu digrogotin, ya, dipakai sama badan kita itu untuk membentuk sistem imun itu. Jadi lemak yang ada di otot, lemak yang ada di hati, lemak yang ada di mana-mana itu di-utilize lah, dipergunakan dengan sangat banyak oleh badan supaya kita bisa melawan kuman TB ini, gitu. Sehingga dia berat badannya lama-lama nyusut abis gitu ya dok? Abis gitu. Aduh, kalau udah nyusut kayak gitu pengobatannya susah ya dok? 2 hal yang berbeda sih teh.
Kalau dia nyusut sebenarnya tidak ada hubungan sama pengobatan. Hubungannya adalah kalau dia berat badan segitu, berapa tablet yang dikasih, hanya gitu. Dan kalau sudah mulai pengobatan, berarti kan sebagian besar kumannya akan luruh, akan mati. Berarti apa yang dia makan bisa jadi daging lagi. Nah, akan naik lagi gitu. Berarti tidak seburuk yang saya bayangkan pribadi ya dong. Jadi tinggal ya tadi balik lagi tergantung berat badannya kita kasih obatnya. Nanti ketika dia sudah mulai kegerus nih kuman-kuman yang mengganggu ini berarti nutrisinya bisa gain weight lagi. Oke, siap. Masuk ini wawasan baru nih. Terakhir, dokter, pesan-pesan untuk warga Humana yang sedang menonton live kita gitu, Dok. Ya kepada warga Humana, bila menderita TB atau mengenal seseorang atau kerabat yang menderita TB, sebaiknya segera periksakan ya. Kalau dicurigai sebagai TB, segera diperiksakan karena TBC ini bukan penyakit aib ya. Jadi jangan diasingkan tapi disupport karena sudah sangat jelas protokol pengobatannya dan sudah sangat banyak rasio yang sembuh dibandingkan yang tidak sembuhnya. Dan TBC ini meskipun menular tapi dia bisa kita berantas dan bisa kita cegah dari laten menjadi aktif gitu. Oke. Siap. Udah ya warga ya, kita masuk di sesi tanya jawab ya. Itu tadi pesan-pesan, jadi kalian jangan takut, jangan risau, hubungi aja tenaga kesehatan terdekat ya Dok ya, karena kan TB udah di cover kan ya Dok sama BPJS. Iya, di cover BPJS. Nah di cover guys, apalagi yang kurang, udah datangin Vaskes, minta surat rujukan ke rumah sakit Humana Prima sama dokter siapa Dok? Dokter. Oke. Nah sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Maaf izin bertanya dokter, kalau punya asma itu apa belum tentu TB atau sudah pasti TB? Kalau sudah ini beda ya. Kalau self diagnosis asma atau mengatakan asma berdasarkan Mbah Google atau ChatGPT, nah itu bisa jadi diagnosisnya keliru. Tapi kalau sudah dikatakan asma dari tenaga medis, itu suatu hal yang berbeda. Asma bukan merupakan faktor risiko untuk jadinya TB, gitu ya. Jadi jadi asma dan TB itu bisa terjadi simultan, bisa jadi berbarengan, gitu. Tidak pasti asma itu pasti TB. Gitu. Berarti Bun udah terjawab kan? Belum tentu asma TB. Pertanyaan kedua Dok. Dokter, apakah stres dan kelelahan bisa memperparah TB? Jawabannya bisa, karena stres itu kan berhubungan dengan regulasi sistem imun ya. Dalam kondisi psikis yang sangat tertekan misalnya ya, misalkan habis putusin pacar ya, 1-2 hari nggak mau makan gitu ya, pikiran tertekan sehingga sistem imunnya turun banget. Nah itu bisa lebih tinggi resikonya untuk terkena kuman TB dibandingkan pikiran yang happy gitu ya. Jadi memang sugesti pikiran ngaruh banget ya Dok? Ya tidak hanya sugesti tapi memang harus ada stres psikis yang jelas sih ya. Kalau kelelahan juga pengaruh ya, karena ya ujung-ujungnya kembali ke sistem imun lagi kan. Kan TB itu tidak akan serta-merta tumbuh di tempat yang ekosistem imunnya bagus. Jadi kalau setiap hari begadang, kerjanya begadang, baru tidur jam 2, bangun lagi jam 5, itu kan tidak memberikan kesempatan badannya untuk recovery, pertama memperbaiki sel yang rusak, kemudian untuk membentuk daya tahan tubuh yang bagus untuk membentengi diri dari TB. Jadi kalau terus-terusan itu diulang ya, beberapa bulan seperti itu terus polanya, ya tentu saja dia akan lebih rentan untuk terkena TB. Siap dokter. Lanjut ya Dok. Dokter, cara membedakan TB paru dengan bronkitis kronis dengan gejala yang hampir sama itu gimana? Kalau bronkitis kronis itu penyebab utamanya karena menghirup udara yang tidak bagus, beda ya. Kalau TB kan menghirup udara yang ada kumannya. Kalau ini menghirup udara yang toksik dalam jangka panjang. Jadi ada 2 komponen, udara yang nggak bagus. Yang kedua, kronik, jangka panjang. Contohnya apa? Rokok, vape, IQOS, dan lain-lain gitu ya. Nah itu kalau di
dipajankan 1-2 minggu sih nggak masalah ya. Tapi kalau bertahun-tahun kan orang nggak mungkin. Zaman sekarang yang saya tahu ya, nggak ada tuh rokok yang cuma 1-2 hari stop gitu kan. Bener lagi. Ya kan, rokok sama vape itu kan punya kandungan candu nikotinnya lumayan tinggi ya, sehingga orang akan susah stop dari sana. Rata-rata rokok itu kan puluhan tahun. Nah, ketika sudah bergejala ya, dia baru berhenti merokok. Nah, gejalanya apa? Kurang lebih sama kayak TB, cuman dia tidak berat badannya tidak turun ya, tidak demam gitu ya, tidak ada keringetan gitu, hanya batuk, kadang sesak, batuk produktif. Waktu dilihat dari ronsen pun juga berbeda. Jadi kalau TB itu terkenal dengan flek, kalau bronkitis itu dia corakan parunya lebih kuat. Nah, dia itu bukan infeksi tapi peradangan. Bedanya kalau infeksi dia destroy ya, dia bisa menghancurkan. Kalau peradangan dia itu menurunkan fungsi paru tapi progresif. Jadi perlahan-lahan, tahun demi tahun dia akan turun gitu. Siap. Udah jelas ya. Dijawab sama dokternya. Izin lanjut ya, Dok. Ya. Dok, apa konsekuensi paling berbahaya jika penderita pasien TB sering lupa meminum obat? Oh ya, kalau lupanya 1-2 hari nggak masalah teh. Nggak apa-apa. Nanti diutangkan di akhir pengobatan. Biasanya waktu di akhir pengobatan dia akan berlebih obatnya. Diselesaikan aja. Yang menjadi cut off adalah kalau ya per definisi dari PNPKTB ya, menjadi cut off lupa minum obat itu maksimal adalah 2 bulan maksimal. Gitu. Jadi kan ada orang yang berpikir wah udah 1 bulan nggak minum obat nih, ya udahlah di sekalianin aja nggak usah minum obat gitu kan. Nah padahal tuh masih bisa dilanjutkan dan hitungannya tidak putus gitu. Cuma ya tentu kembali lagi, kalau semakin sering lupa semakin tinggi resiko kumannya jadi kebal. Jadi yang perlu warga Humana pahami adalah obat TB itu bekerja 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi kalau sekarang minum jam 7, besok minum jam 9, berarti kumannya punya 2 jam kesempatan buat apa? Buat berkembang biak. Kan kita nggak mau dia berkembang biak, kita tidak mau memberikan kumannya peluang untuk tumbuh. Jadi kalau jam 7, besoknya jam 7 lagi, kumannya belum sempat tumbuh, dia udah mati lagi sama obatnya. Udah gitu kayak pil KB ya, Dok. Pil KB. Jadi memang sekrusial itu timing minum obat untuk pasien TB. Oke, dokter. Dokter, ini kayaknya pertanyaan terakhir deh dari warga Humana. Tapi ngulang lagi nih, Dok. Seberapa cepat penularan TB paru itu, dokter? Ya tadi yang kita sudah obrolkan ya. Kalau penularan itu memang cepat. Kalau misalkan kita duduk di sebelah orang yang sakit TB, ya, atau hadap-hadapan dia batuk kita, terus tidak hanya itu, orang yang tertular itu yang menghirup kuman TB itu juga harus dalam kondisi yang tidak fit. Kan kembali lagi ke teorinya, ketika kita menghirup kuman TB, 5%-nya sebenarnya akan jadi langsung kuman TB, langsung jadi penyakit TB. Tapi 90%-nya itu bisa dieliminasi atau jadi TB laten, TB yang tidur tadi ya, Dok. Tidak bergejala tapi punya kumannya. Jadi kalau tanya seberapa cepat, tergantung dari respon atau status kekebalan tubuh si pasien saat itu. Kayaknya sudah cukup jelas ya teman-teman ya, semua warga Humana. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita cek dulu di bagian IG. Kayaknya udah cukup nih, Dok. Udah jam 4 ya? Iya, jam 15.51 kurang 9 menit. Sepertinya itu aja kali ya, Dok ya. Kayaknya udah cukup jelas, soalnya dokternya mau praktek, teman-teman. Nah, itu saja ya, Dok. Kita teman-teman, kita udah kenalan tadi sama penyebab, ya kan, namanya, kronis apa enggaknya, fase laten ternyata dia tidur, bobok segala macam. Terus dia harus minum obat juga udah kayak pil KB yang nggak boleh di skip jamnya, dari jam 7 pindah ke jam 9, nggak bisa. Ya, maksimal 2 bulan ya, Dok, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi jangan dijadikan patokan alasan nggak boleh dijadikan patokan. Jadi kalian jangan lupa untuk periksa ketika ada tanda gejala yang kalian alami, baik kalian sendiri ataupun sanak saudara ya, dokter. Oke, itu saja teman-teman. Kalian jangan lupa untuk ikut kami lagi di Humana Talk selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dokter Sinta ya, Mbak.
Nah itu tentang apa ya, siklus haid? Oke, jangan lupa ya, besok kita sama Dokter Objin yang kece, yang terkenal di daerah Bandung. Kalian boleh nonton. Kita pasti kita langsung up sih, karena kita soalnya suka banget bikin konten gitu ya dok. Terima kasih banyak Dokter Bimo. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih udah diundang ya. Iya dokter, jangan kapok-kapok ya dok ya. Insya Allah. Ya udah semuanya, dadah, assalamualaikum.